Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh peserta didik kami. Hari ini kembali Bapak jelaskan mengenai materi kita terkait dengan recount text. Ini dia ya, recount text. Coba dilihat, ini dia recount text. Ini. Bapak buka itu recount text. Nah, ini dia recount text ya. Ini materi kedua kita. Sekarang Bapak mencoba jelaskan apa itu yang namanya recount text. Atau bahasa Inggrisnya, what the definition of recount text ya. In unit 7 we want to study about recount. There are some learning objective for our material, especially recount text. The first is students are able to identify the characteristics of a recount text after reading some recount text about historical place. Artinya bahwa siswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakter teks recount setelah membaca beberapa teks recount tentang kejadian-kejadian di sebuah tempat. Learning objektif kedua yaitu student are able to identify the social function, text structure and language feature of a recount text. Terjemahannya bahwa siswa diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri bahasa pada teks recount. Ketiga adalah student are able to get the main ideas of a recount text. Artinya bahwa student diharapkan mampu mendapatkan pokok ide utama pada teks recount. Dan yang terakhir adalah student are able to write a recount text. Students atau siswa atau pelajar diharapkan mampu menuliskan sebuah recount text. Jadi ini beberapa sasaran dari pembelajaran kita yang diharapkan dari peserta didik ya, diharapkan dari peserta didik. Kita masuk ke task 2. Ke task 2 itu read the text taking turns with your classmates. When your intonation and stress while reading the text aloud. Artinya bahwa bacalah dialog ini secara berpasangan ya, dalam we taking turns ya. Artinya dalam mengambil sebuah posisi di dalam kelasmu dengan mengingatkan intonasi dan penekanan selama membaca dengan keras. Kita tidak bisa melaksanakan ini, diharapkan kepada peserta didik kami bisa membaca di rumah task 2 ini mulai dari the Titanic with ya sampai dengan yang terakhir adalah at down the next morning. Jadi itu mengenai text recount. Ini adalah merupakan contoh text recount dan kita akan melihat bagaimana pembagian atau struktur bahasa yang tercover di dalam recount text. Silakan kita lihat di bawah. Ini dia. Di atas tadi bahwa ada sebuah teks yang menuliskan the Titanic with ya 2030 passengers aboard. Ini dia. Jadi paragraf pertama itu merupakan orientation ya, orientation. Orientation ini adalah merupakan orientasi yang dijelaskan di dalam teks tersebut ya, yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, inilah yang namanya adalah language feature pada recount text. Dia terbagi 3. Pertama adalah orientation, kemudian series of events, kemudian reorientation. Artinya orientation adalah pokok utama yang menjelaskan apa tentang yang kita bicarakan pada teks recount. Kedua adalah series of events. Series of events adalah jenis-jenis dari permasalahan yang terjadi ya pada pokok pemikiran tersebut. Dan ketiga adalah mengenai reorientation, adalah mengulangi kembali tentang orientation isi di atas. Jadi itu adalah merupakan beberapa jenis-jenis atau ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam recount text ya. Kita lihat di bawah ini ada
A basic recount text consists of three parts. Ini dia. Pertama adalah setting or orientation, adalah background information as very good. Artinya orientation ini teksnya atau paragrafnya berisikan ketika nanti dijawab dengan pertanyaan who, berarti siapa. Kemudian adalah when, di mana. Ketiga adalah word, di when, kapan. Where adalah di mana, dan why adalah mengapa. Kedua adalah series of events. Itu mengidentifikasi atau menggambarkan adalah peristiwa atau kronologi yang terjadi. Dan terakhir adalah reorientation, adalah concluding comments expressing a personal opinion regarding the event being described. Artinya bahwa menyimpulkan ekspresi komen-komen seseorang atau tanggapan yang tertuju dengan peristiwa yang telah dideskripsikan. Nah, ciri-ciri bahasa yang kita gunakan, the language feature of recount text art, pertama adalah the language is written in simple past tense. Minggu lalu kita belajar mengenai simple past tense, ya. Kita belajar mengenai simple past tense. Kemudian frequent is made of connective use link even in time such as next, later, when, then, after, before, first. Ini adalah merupakan contoh-contoh bentuk waktu yang digunakan ketika kita menulis di dalam recount text, ya, dalam recount text. Untuk nanti melihat daripada contoh teks recount, silakan dibaca mengenai orientation, series of events, reorientation, mengenai the Titanic. Ini dia, ya, mengenai the Titanic ini. Silakan pelajari di rumah sound out. Sound out adalah melatih untuk berbicara. Contohnya abandon, beneath, closet. Seperti begitu dia sampai dengan page. Ya, ini dia sampai dengan ini page. Bapak sudah mengambil materi dari Stories of Two Shares. Ini kita ambil dari experience competence, ya, English competence. Ini juga mengarah bagaimana yang namanya yang kita gunakan di dalam recount text. Jadi silakan dipelajari di rumah. Bapak menitipkan pesan supaya jangan terulang kembali mengenai seperti tidak mengirimkan tugas, ya. Seperti pada simple present tense kemarin hanya beberapa orang saja yang bisa mengirimkan tugas. Jadi Bapak harap